Baru-baru ini Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta mendirikan Tugu Peti Mati di beberapa titik di Jakarta. Simak sampai selesai agar tidak gagal paham. Tujuan Anies mendirikan Tugu Peti Mati ini agar warga Jakarta waspada terhadap penyebaran COVID-19 yang akan membawa kepada kematian. Tentu ada alasan tertentu mengapa Anies mendirikan Tugu Peti Mati ini. Salah satunya adalah melihat meningkatnya warga Jakarta yang terpapar COVID-19. Bahkan dalam sehari bisa mencapai ribuan orang. Peningkatan warga Jakarta yang positif COVID-19 ini tentu saja sangat mengkhawatirkan. Bagaimana tidak, sudah beberapa bulan Indonesia terus berjuang menekan penyebaran virus corona ini. Namun nyatanya, kurva COVID-19 bukannya makin menurun, tetapi terlihat makin naik dan naik lagi. Dari ratusan orang yang dinyatakan positif COVID-19, kini memuncak menjadi 3.000-an orang dalam satu hari. Hingga kini sudah mencapai angka 200 ribuan orang yang positif corona. Karena melihat kecenderungan warga yang terpapar COVID-19 yang semakin hari semakin meningkat itu, maka tugas Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta yang warganya paling banyak positif COVID-19 ini pun ingin mengingatkan warganya untuk selalu waspada terhadap pandemi COVID-19 ini. Kalau semakin hari semakin banyak warganya yang positif, maka Anies bisa dibilang gagal dalam menangani pencegahan penyebaran COVID-19. Oleh karenanya, Anies pun berinisiatif mendirikan Tugu Peti Mati yang dipasang di beberapa titik ibu kota Jakarta agar warganya waspada terhadap penyebaran COVID ini. Pertanyaannya adalah, apakah warga Jakarta mengindahkan himbauan dari Gubernur Anies Baswedan? Apakah warga Jakarta merasa terintimidasi dengan Tugu Peti Mati, sehingga mereka pun merespon positif atas himbauan dari Anies Baswedan? Atau mereka malah mengabaikannya, atau cuek bebek? Anies boleh memperingatkan warganya agar tetap waspada terhadap penularan COVID, tetapi bagaimanapun juga dapur keluarga harus mengepul, agar anak istri tidak kelaparan. Maka, himbauan Anies pun dianggap sebagai angin lalu saja. Dapur keluarga lebih penting daripada tertular COVID-19. Merasa warga Jakarta abai terhadap peringatan dan himbauannya. Dan warga Jakarta cuek bebek dengan peringatan Anies melalui Tugu Peti Mati. Maka Anies pun mengambil langkah tegas yang pasti akan kembali menyengsarakan warganya dalam beraktivitas sehari-hari. PSBB atau pembatasan sosial berskala besar akan diterapkan lagi. Bukan lagi PSBB transisi seperti yang diberlakukan selama ini, tetapi PSBB dengan segala pembatasan-pembatasan baik pada sektor transportasi dan sektor ekonomi lainnya. Sehingga otomatis kantor-kantor perusahaan swasta maupun pemerintah akan kembali diberlakukan WFH alias kerja di rumah lagi. Tentu ini akan sangat menyulitkan bagi pelaku ekonomi. Di masa PSBB transisi, ekonomi Indonesia mencoba untuk menggeliat. Mencoba untuk bangkit kembali dari keterpurukan akibat PSBB yang diberlakukan di saat-saat Indonesia dilanda pandemi COVID-19. Hampir semua sektor ekonomi mandek. Banyak perusahaan yang terpaksa memutuskan hubungan kerja karena sudah tidak sanggup lagi menanggung biaya operasional. Banyak juga perusahaan yang terpaksa menutup perusahaannya karena tidak sanggup lagi menanggung segala biaya yang harus dikeluarkan, sedangkan penghasilan mereka otomatis terhenti karena PSBB. Dan kini Anies kembali merencanakan diberlakukannya PSBB tanpa kata transisi di belakangnya. Ini berarti pembatasan sosial akan diberlakukan seperti saat pertama kali diberlakukannya PSBB. Karyawan perusahaan swasta maupun pemerintah diperintahkan kembali untuk WFH. Perusahaan-perusahaan tidak boleh beroperasi bertatap muka. Dan hanya beberapa sektor yang diperbolehkan untuk tetap beroperasi.
Dengan diberlakukannya PSBB seperti sedia kala, apakah akan menambah daftar perusahaan-perusahaan yang bangkrut atau PHK massal? Semoga saja tidak terjadi, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Di masa PSBB transisi saja, geliat ekonomi masih sangat sulit apalagi ditambah dengan diberlakukannya PSBB seperti semula. Tentu akan menambah kesulitan bagi pelaku ekonomi kecil maupun besar. Diberlakukannya kembali PSBB membuat kita bertanya apakah Anies telah gagal mencegah penyebaran COVID-19 di daerahnya? Bukankah Anies telah membangun tugu-tugu peti mati agar masyarakat waspada terhadap penyebaran COVID-19? Jika memang tugu peti mati tersebut bermanfaat maka penyebaran COVID-19 tidak akan terus meningkat. Jika tugu peti mati tersebut efektif mengingatkan warga Jakarta, maka warga yang positif COVID-19 di Jakarta tidak akan terus meningkat setiap hari. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa tugu-tugu peti mati yang tersebar di beberapa titik di Jakarta tidak efektif mencegah penularan COVID-19 di Jakarta. Malahan tugu-tugu peti mati ini hanya memboroskan